Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita bersama-sama meningkatkan kembali, memperbarui kembali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak lantunan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat karunia, ya, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, ya, sehingga kita bisa menjalankan segenap aktivitas kita dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita, di mana ketakwaan kita letaknya, adanya adalah di dalam hati kita, maka kita harus pastikan bahwa wadah ketakwaannya itu harus selalu baik, harus selalu sehat, harus selalu prima. Nah, oleh karena itu perlu untuk kita jaga dan kita ketahui kondisinya selalu. Pada hadis yang ke-28 ini, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari sahabat Qabisah ibnu Hulb, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna minat ta'ami ta'aman ataharraju min. Kata Rasulullah SAW, di antara makanan-makanan yang ada ini ada makanan yang aku merasa bersalah, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, merasa ragu-ragu untuk mengkonsumsinya. Faqal, kemudian beliau bersabda, la yatakhallajanna fi sadrika syai'un sara'ta fihin nasraniyah. Jangan biarkan apapun, ya, itu menggigil di dalam hatimu, ya, sehingga menggoyahkan hatimu, ya, tentang kehalalan suatu makanan, ya, sehingga hal itu dapat membuatmu menyerupai orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu, ya, karena mereka tidak menganggap, tidak memedulikan, ya, tidak memedulikan lagi apa yang dikatakan oleh hati nurani mereka, sehingga mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya, dan juga, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Nah, maka dari hadis ini penting untuk kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dalam rangka menjaga kesehatan hatinya, kebaikan hatinya, ya, shalah, ya, qalbi, dalam rangka menjaga hatinya tetap baik, itu memastikan makanan-makanan yang beliau konsumsi itu betul-betul makanan yang beliau sudah pastikan kehalalannya, baik dari segi bahannya atau dari segi prosesnya maupun dari segi, ya, perolehannya, cara memperolehnya. Semuanya dipastikan kehalalannya oleh Rasulullah. Makanya ketika ada satu makanan yang di situ ada unsur yang mungkin sedikit saja mengandung keharaman, maka Rasulullah langsung hatinya itu bisa mendeteksi, ya, inna minat ta'ami ta'aman ataharraju min. Di antara makanan-makanan yang ada ini ada beberapa makanan itu yang saya kalau makan itu merasa kayak bersalah, kayak berdosa, ya, merasa sehingga saya ragu-ragu, tapi di sini Rasulullah tidak mungkin ragu-ragu. Rasulullah tidak ragu-ragu dalam artian ini halal atau tidak. Rasulullah tahu mana halal, mana haram. Nah, sehingga di sini Rasulullah tidak nyaman. Tidak nyamannya bukan karena ragu sebagaimana kita kalau ragu-ragu karena ketidaktahuan kita, melainkan Rasulullah SAW langsung bisa mendeteksi bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres dalam makanan ini. Begitu sehatnya hati Rasulullah sehingga bisa mendeteksi makanan ini halal atau tidak. Sebenarnya kita pun juga demikian bisa. Kalau kita betul-betul, nah, ini yang disebut dengan namanya zuhud, ya, ini yang disebut dengan namanya wirai.
Biasanya orang-orang menyebut dengan wirai, yaitu memastikan kita ini menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Makanya di antara kita ini ada banyak orang yang ketika mau makan itu mungkin kelihatannya repot memastikan ini halal atau tidak, bagaimana prosesnya diteliti. Nah itu dalam rangka memang menjaga kesehatan hatinya. Kelihatannya dipandang repot oleh orang lain, tapi bagi yang menjalaninya mungkin tidak repot karena dia punya kebutuhan, yaitu menjaga kesehatan hatinya. Karena kalau hatinya sehat tadi itu, maka ketakwaan pun akan bisa berada di dalam hati kita. Karena letaknya ketakwaan itu adalah di dalam hati. Nah sehingga kalau hatinya baik, hatinya sehat, hatinya jernih, bersih kemarin dari hal-hal yang diharamkan, bersih dari noda-noda itu, maka ketakwaan pun akan bersemayam di dalam hati kita. Kemudian di hadis yang ke-29 dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Berarti ini hadisnya hadis qudsi. Saking pentingnya, maka Rasulullah SAW tidak merasa cukup dengan sabdanya sendiri, sehingga perlu untuk menegaskan bahwa ini adalah firman-Nya Allah langsung. Padahal seluruh yang disampaikan Rasulullah itu adalah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi dalam banyak hadis Rasulullah tanpa merasa perlu untuk menyebutkan qala tabaraka wa ta'ala, tanpa merasa perlu bahwa ini adalah firman Allah, bahwa ini adalah wahyu. Tetapi dalam hadis qudsi, saking pentingnya dan ini tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita lupakan, maka Rasulullah sampai mengingatkan kepada kita, ini perintah Allah loh, bukan sekedar pakai bahasa saya, bukan pakai istihad saya sendiri, tapi ini adalah perintah Allah. Nah maka Rasulullah SAW menegaskan, Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai segenap manusia, anak cucu Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan, luangkanlah. Di sini tidak disebutkan apa yang harus diluangkan. Nah kemudian bisa kita pahami dari hadis yang lain, dari potongan hadis ini, kelanjutan hadis ini, bahwa yang kita luangkan, yang kita kosongkan itu adalah hati kita. Tafarragh li ibadati, luangkanlah hatimu untuk beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan. Nah disinilah kita tahu bahwa yang diluangkan itu adalah hati kita. Amla sadraka ghinan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dengan kekayaan. Ini yang disebut dengan al-qalbul ghani, hati yang kaya raya. Hati yang seperti apa yang kaya raya? Hati yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan meluangkan waktu. Konsepnya dalam hadis ini bukan kita meluangkan waktu, bukan luangkanlah waktumu untuk beribadah. Karena kalau kita meluangkan waktu, cenderung yang kita luangkan itu hanya sedikit saja. Sisa saja. Luangkanlah waktu barang sejenak saja. Maka pasti yang kita luangkan itu mungkin hanya 5 menit, 2 menit. Apakah bisa penuh dengan kecukupan, dengan rahmatnya Allah? Tentu tidak, karena sedikit sekali. Maka yang kita luangkan adalah hati kita. Nah, meluangkan hati di sini bukan berarti juga menghabiskan seluruh waktu hanya untuk sholat, untuk berdiam diri dalam masjid. Tentu bukan itu konsepnya, karena kalau seperti itu malah justru beberapa sahabat ditegur oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah justru ditegur. Nah maka yang diluangkan di sini adalah hati kita, sehingga kita pastikan dalam setiap amal perbuatan kita, dalam setiap aktivitas kita, luang dari selain Allah, sehingga itu semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, sholat kita, ibadah-ibadah kita semuanya, wa mahyaya, hidup kita, aktivitas dalam hidup kita, bahkan kematian kita, lillahi rabbil alamin, kita persembahkan hanya untuk Allah. Kalaupun kita bekerja, memang kelihatannya bekerja itu tidak sama dengan ibadah sholat, tetapi dia bisa bernilai ibadah. Maka disitulah bagian dari kita diperintah untuk meluangkan, mengosongkan hati kita. Supaya apa? Supaya bisa penuh dengan ibadah kepada Allah. Sehingga pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Bahkan makan kita menjadi ibadah. Makan bisa menjadi ibadah. Seperti kita berbuka puasa, bersahur, itu makan yang beribadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa makan kita ini adalah dalam rangka taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Makan sahur kita dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa. Makan buka kita juga dalam rangka menjalankan ibadah puasa.
Nah, sehingga makan kita pun menjadi ibadah. Berbeda dengan makan kita yang biasa di luar puasa, di luar sahur, di luar berbuka. Mungkin makan kita hanya sebatas makan untuk mengisi perut saja, atau sebatas untuk memenuhi keinginan lidah saja. Tetapi ketika berbuka, makan sahur kita adalah dalam rangka persiapan kita puasa. Dan memang itu juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga model-model seperti itu, bagaimana caranya kita meluangkan hati kita sehingga semua aktivitas kita itu berisi atau bernilai ibadah. Nah, sehingga bahkan tidur kita tidur di malam hari dalam rangka persiapan supaya nanti bisa bangun, supaya ketika bangun malam nanti tidak ngantuk, supaya ketika bangun malam nanti bisa beribadah dengan baik, dengan berkualitas. Maka tidur kita di awal malam itu menjadi bernilai ibadah. Dan itu beda dengan tidur yang asal melumah, asal gelosor, kemudian ketiduran. Itu tentu berbeda sekali. Nah, di situ tidak ada meluangkan hati, mengosongkan hati untuk beribadah kepada Allah ketika tidurnya, tidak diniatkan untuk persiapan misalnya qiyamul lail, misalnya seperti itu. Sehingga seluruh aktivitas kita tentu akan bernilai ibadah. Yang demikian itulah yang membuat hatinya kita itu hati yang dipenuhi dengan ketakwaan, dipenuhi dengan kekayaan, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amla sadraka ghinan wa asudda faqrak, dan aku tutup kefakiranmu, karena manusia ini pada dasarnya fakir semuanya. Miskin semuanya, fakir ilallah, butuh kepada Allah, miskin terhadap rahmatnya Allah. Nah, sehingga kita ditutup kefakiran kita. Bahkan ini juga termasuk oleh para ulama ditafsirkan sebagai kefakiran terhadap dunia juga, kefakiran terhadap materi juga. Allah akan tutup kefakiran kita sehingga kita tidak menjadi orang yang fakir. Kenapa? Karena selalu kecukupan, hati kita cukup sehingga materi kita pun dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa taf'al, jika kamu tidak melakukan itu, tidak meluangkan hatimu untuk beribadah kepadaku, kata Allah, malaktu sadraka syughlan, maka niscaya hatimu aku akan penuhinya dengan kesibukan, dengan kerepotan. Maka ada di antara orang-orang itu yang hatinya itu sibuknya luar biasa, padahal badannya nganggur. Dia rebahan tapi hatinya tidak tenang, pikirannya kesana kemari. Dia ada di dalam masjid mungkin, tapi hatinya di luar, keluyuran ke pasar kemanapun. Itu karena hatinya sibuk. Ketika hatinya sibuk, itu pasti tidak bisa beribadah dengan baik. Kenapa? Isinya pasti, orang yang hatinya sibuk itu pasti isinya adalah sesuatu yang di luar. Keingat di sana ada teman saya yang mungkin sedang manggil-manggil saya. Keingat di sana nanti ada orang yang membutuhkan kita, bukan membutuhkan kita, ada orang yang kita kepengen temui. Ingat di sana ada mungkin acara televisi yang harus segera kita tonton. Hatinya betapa sibuk di situ. Nah, sehingga kita tidak bisa tenang, tidak bisa merasa cukup di situ. Semuanya kurang, karena sibuk maka semuanya kurang. Nah, pengen lagi, pengen nyoba yang baru lagi, pengen nyoba yang baru lagi. Itu ketika tidak kita kosongkan hati kita dengan atau tidak kita kosongkan untuk beribadah. Walam asudda faqrak, dan kalau kita tidak mengosongkan hati, maka di samping hati kita akan dipenuhi dengan kerepotan, kesibukan yang buat kita tidak pernah tenang itu. Walam asudda faqrak, kata Allah, aku juga tidak akan tutup kefakiranmu sehingga kamu akan menjadi orang yang fakir selalu, fakir abadi. Karena dia apa? Karena dia pengen ini, pengen itu, pengen itu. Orang yang banyak sekali kepenginannya itu tandanya orang fakir. Tapi orang yang kaya, orang yang cukup, tentu dia akan merasa sudah cukup, ini sudah bagi saya sudah sempurna, sudah banyak sekali. Nah, kemudian di hadis yang ke-30 di sini ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bagaimana Rasulullah SAW memastikan hati kita itu dipenuhi dengan Al-Quran. Ya, hati yang menjaga Al-Quran, hati yang penuh dengan Al-Quran ini juga hati yang sehat. Sebagaimana tadi hati yang dipenuhi dengan ibadah, diluangkan semuanya untuk beribadah semata, itu juga hati yang sehat sekali. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah, ini tidak disebutkan ini apakah Abdullah ibnu Abbas atau ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, bi'sa ma li ahadihim yaqul nasitu ayata kaita wa kait. Kata Rasulullah SAW, alangkah buruknya orang yang mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita. Oh,
Dulu aku tahu ayat itu, dulu aku hafal ayat itu, sekarang aku lupa. Dengan gampangnya dia menyatakan begitu, itu tandanya bahwa dia ceroboh. Beda dengan ketika kita menghafal, kemudian kita sudah berusaha untuk mengingatnya, menjaganya, tapi di sela-sela membaca kita lupa. Terus kemudian kita bilang, astagfirullahaladzim, aku lupa. Itu beda. Ini konteksnya adalah ketika bicara, ya aku pernah tahu itu, tapi aku sudah lupa itu. Itu masa lalu saya. Berarti dia meninggalkan Al-Quran. Nah, maka orang seperti ini masuk kategori wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Masyaallah. Nah, ini kategori orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu ya ditinggalkan. Dia baca tapi ditinggalkan. Nah, sehingga dia dengan gampangnya nasitu ayat kaita wa kaita. Ya apa itu saya sudah, tapi saya sudah lupa itu, saya sudah lupa. Nah, dengan santainya dia bilang saya sudah lupa, saya sudah lupa. Itu menandakan bahwa dia memang tidak ada upaya untuk menjaganya. Ya, sekali lagi ini berbeda konteksnya dengan lupa yang natural. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada dia, bal huwa nussi. Orang yang seperti itu, nah, inilah orang yang memang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang pelupa. Nah, sehingga hati yang tidak menjaga ya, ayat Al-Quran seperti itu, ya, tentu tidak harus kemudian kita ini hafal 30 juz. Ya, tetapi hati kita selalu terpaut kepada Al-Quran. Itu membuat apa? Membuat kita ini tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang pelupa. Jadi kalau kita ini gampang pelupa itu boleh jadi karena memang kita ini ya, gampang sekali atau mudah sekali meninggalkan Al-Quran, meremehkan Al-Quran. Hati kita nggak ada pautannya dengan Al-Quran sama sekali. Nah, maka kita berusaha sebisa mungkin untuk menautkan hati kita kepada Al-Quran supaya kita tidak dicap sebagai orang yang pelupa, sebagai orang yang punya tabiat pelupa. Maka Rasulullah SAW memesankan kepada kita, istadzkiru Al-Qur'ana falahu asyaddu tafassiyan min sudurir rijali minan na'ami bi'uquliha. Kata Rasulullah SAW, ingat-ingatlah terus Al-Quran, berusahalah terus untuk mengingat Al-Quran. Kenapa? Falahu asyaddu tafassiyan, karena Al-Quran itu lebih mudah untuk lepas ya, dari hatinya seseorang daripada onta yang lepas dari ikatannya. Nah, ini Rasulullah mengibaratkan dengan onta. Tabiatnya binatang itu ketika dilepas talinya atau ketika dia diikat, aslinya itu semuanya pengen berontak. Begitu juga onta, begitu juga kambing dan lain sebagainya. Ketika diikat atau burung ketika dikurung pasti dia kepingin lepas. Sekali ada buka di situ peluang untuk lepas maka dia akan kabur. Tapi lepasnya onta masih mending. Kenapa? Karena onta itu bisa pulang sendiri. Tetapi hafalan Al-Quran, tetapi Al-Quran ketika sudah kita tinggalkan dia tidak bisa balik sendiri. Maka ketika demikian maka orang yang mungkin kehilangan onta, ketika ontanya balik mungkin kerugiannya tidak jadi seberapa besar. Tetapi ketika dia kehilangan Al-Quran maka kerugiannya jauh lebih besar. Makanya di sini Rasulullah menegaskan lahuwa asyaddu tafassiyan min sudurir rijal. Orang itu kalau sudah kehilangan Al-Qurannya maka dia termasuk menjadi orang yang rugi, lebih rugi daripada orang yang kehilangan ontanya. Tapi masih mending ontanya yang lepas tadi itu, karena onta itu punya kelebihan dia bisa balik sendiri ke kandangnya. Nah, inilah beberapa peringatan dari Rasulullah SAW untuk kita dalam rangka kita menjaga ya, kesehatan hati kita sehingga seluruh tubuh kita pun menjadi sehat dan bahkan amal-amal perbuatan kita pun juga menjadi sehat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.